Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga semuanya setelah Idul Adha ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang mabuk kambing. Tentu ini adalah merupakan syukur yang luar biasa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah Allah limpahkan banyaknya anugerah nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita telah melewati hari-hari yang indah, yaitu hari Idul Adha dan ibadah-ibadah yang lainnya yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Semoga segala ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini enggak ada kue lebarannya, enggak ada ini, Pak. Momentumnya masih momen-momen Idul Adha ini. Harusnya mesti kita nyampe, Pak. Baik, kita lanjutkan pembahasan daripada kitab 221 kesalahan di dalam melaksanakan ibadah salat beserta koreksinya. Ini ditulis dan diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musaimid hafizahullah ta'ala, yaitu kita masuk pada halaman 45 poin 120. Di poin 120 ini membahas tentang kesalahan, yaitu tidak membedakan antara rukun-rukun salat, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, dan juga kesunnah, amalan-amalan sunnahnya, entah itu yang bersifat ucapan maupun yang bersifat perbuatan. Artinya ketidakadanya ilmu di dalam membedakan mana perkara rukun daripada ibadah salat, mana wajib di dalam ibadah salat, dan mana syarat-syarat sah ibadah salat, dan tidak pula mengetahui mana saja amalan-amalan sunnah yang ada di dalam salat. Maka yang benar hendaknya kaum muslimin dan muslimat di dalam ibadah salatnya memperhatikan ilmu syar'i dan memahami betul ilmu agama. Kita jadi salat bukan hanya sekedar rutinitas. Kita salat apalagi bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin dia tidak mendapatkan dosa dengan menggugurkan kewajiban, tapi kan yang kita cari di balik daripada ibadah tersebut adalah pahala. Dan pahala tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas daripada ibadah yang kita laksanakan. Dan ibadah ini kualitasnya pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Makin tinggi atau makin luas ilmu yang kita pahami di dalam melaksanakan ibadah salat, maka tentu makin berkualitas. Kalau ibadah kita makin berkualitas, maka pahalanya pun juga akan banyak dilimpahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya memperhatikan ilmu syar'i dan memahami betul ilmu agama agar seorang hamba bisa menyembah Tuhannya sesuai dengan yang telah disyariatkan, sesuai dengan apa yang telah ala wajhil matlub, yang sudah diajarkan di dalam syariat Islam, baik itu apa yang tertera dari penjelasan Al-Quran ataupun apa yang tertera dari penjelasan
penjelasan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ragu dan tidak mengetahuinya, maka fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kita tidak mengetahui atau ragu, maka bertanyalah. Di antaranya adalah agar sholat yang kita laksanakan itu betul-betul berkualitas, terpenuhi secara baik dari rukunnya, wajibnya, syarat sahnya, ataupun juga sunnahnya. Sekalipun ini merupakan perkara sunnah, tapi jika kita bisa wujudkan di dalam ibadah salat kita, maka tentu itu akan menambah kualitas ibadah salat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin 120 ini kembali menekankan kepada kita para penuntut ilmu secara khusus. Kita yang sudah belajar ilmu agama ini harusnya betul-betul mengetahui perbedaan mana saja perkara rukun sholat, wajib sholat, syarat sah sholat, dan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di dalam sholat. Baik itu amalan sunnah dari ucapan, dari bacaan, ataupun amalan sunnah dari perbuatan, demi totalitas dan kualitas yang terbaik di dalam ibadah salat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat tapi dikategorikan sebagai orang yang celaka daripada ibadah salatnya. Fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ini lalai daripada mengerjakan rukun salatnya, lalai daripada memperhatikan syarat sah salatnya, lalai daripada kekhusyuan yang harusnya ada di dalam salatnya, lalai daripada tumakninah yang ada di dalam salatnya. Sahun itu artinya adalah lalai. Maka janganlah kita menjadi hamba yang lalai dari ibadah salat yang kita laksanakan, karena disebabkan ketidaktahuan kita daripada ilmu yang berkaitan tentang fikih salat. Fikih salat. Karena salat adalah merupakan bagian tiang agama, dan tiang agama ini tentu yang kita harapkan kokoh, tegar, kuat. Di antara upaya agar bisa kokoh, tegar, dan kuat adalah kita mendirikannya dengan ilmu. Selanjutnya, poin 121. Nah, ini tentu menjadi pelajaran yang lebih detail dari poin 120 tadi. Sedikit tambahan faedah kembali, yaitu mari kita ulang kembali murojaah. Bagaimana tata cara salat yang kita laksanakan dari segi ucapannya, dari segi gerakannya, dan juga kita murojaah kembali pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang masalah apa saja yang termaksud daripada rukun-rukun salat, apa saja yang termasuk di dalamnya, syarat sah salat, sunnah-sunnah salat, dan semuanya hendaknya kita memurojaahnya. Makin sering kita memurojaah, maka tentu makin mantap ilmu yang kita miliki di dalam ibadah salat yang akan kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pepatah barat mengatakan, kasa jalan dek batampuah, lancar kaji dek ulang. Masya Allah. Yang nggak tahu artinya, ini translate-nya ada di running text. Iya, artinya di antara manfaat murojaah, sering-sering mengulang pelajaran, yaitu membuat kita lebih betul-betul meresapi ilmu yang kita pelajari, dan ibadah yang kita laksanakan dengan ilmu tersebut tentu menjadi lebih berkualitas lagi. Poin 121. Kesalahan menaruh siwak di antara jari-jari tangan kanannya, ataupun juga bisa jadi di tangan kirinya sewaktu sholat. Yang tepat, tidak seyogyanya menaruh siwak di antara jari-jari tangan, baik itu tangan kanan ataupun juga tangan kiri di saat sholat. Karena hal tersebut termasuk daripada perkara sia-sia di dalam ibadah sholat.
Ya, nanti kita ketika rukuk kurang bisa kita memegang lutut kita ini dengan sempurna. Ketika kita sujud pun juga kita belum bisa meletakkan kedua tangan kita dengan sempurna di atas tanah tempat yang kita jadikan sebagai sujud dan seterusnya. Maka keberadaan siwak di antara jari-jari tangan tentu ini akan membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna, karena ini termasuk dari kesia-siaan di dalam ibadah sholat. Lebih-lebih bisa membuat orang yang ada di samping menjadi tidak khusyuk. Dia megang, tapi siwaknya ngarahinnya ke mata orang yang dekat dengan dia. Pas dia sujud dia takut nih, namanya matanya pengen ke culek. Waduh ini. Apalagi tadi sudah dia gosok belum sempat dia bersihkan, sisanya masih ada. Baunya luar biasa. Maka tentu ini akan mengganggu dirinya, kemudian lebih-lebih juga mengganggu yang lainnya daripada melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya artinya ini bukan hanya sekedar siwak saja, tapi apa saja yang ada di tangan kita yang itu bisa membuat kita sia-sia di dalam salat, maka hendaknya kita tanggalkan terlebih dahulu. Kita singkirkan, kita jauh-jauhkan terlebih dahulu demi kekhusyuan sholat yang kita laksanakan. Poin selanjutnya, ya ini poin 111 diantara yang mirip apa Pak? HP. Kadang-kadang ada orang yang naruh HP di depan tempat sujudnya. Udah itu layarnya itu menghadapnya ke dia lagi. Subhanallah. Pas ruku kelihatan. Notifikasi ada informasi WA masuk dari notifikasi yang ada, waduh, bisa terbaca sama dia dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang dapat memalingkan kekhusyuan kita di dalam sholat dan dapat menjadikan sholat kita ini menjadi sia-sia. Maka hal-hal yang bisa memalingkan kita daripada kekhusyuan di dalam sholat jangan diletakkan dekat dengan kita. Arlojinya lah, smartphone-nya lah, apapun itu yang dirasa dapat memalingkan kekhusyuan kita di dalam sholat daripada sholat, maka jangan diletakkan di hadapan kita. Mungkin dimasukkan ke dalam saku atau dimasukkan ke dalam tas, jangan ditunjukkan di dalam sujudnya. Khawatir ini akan menjadi perhatian yang memalingkan dia daripada kekhusyuan di dalam sholat yang dia laksanakan. Poin 122, sholat dengan memakai arloji yang ada gambarnya, apalagi gambar yang terdapat makhluk yang bernyawa, maka ini adalah merupakan kesalahan. Yang benar adalah siapa yang punya jam tangan, di dalamnya terdapat satu atau lebih gambar makhluk yang bernyawa, maka wajib baginya untuk menghilangkan gambar tersebut. Jadi bukan hanya dia singkirkan jamnya, tapi gambar yang ada di dalamnya itu dia hilangkan. Dan kewajiban untuk menghilangkan gambar tersebut bertambah kuat terutama di dalam sholat, karena menggambar makhluk yang bernyawa itu adalah merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan konsensus ijma' para ulama, selama di situ tidak ada perkara darurat. Selama di situ tidak ada perkara darurat. Apa contohnya perkara darurat yang boleh adanya foto Pak? Contohnya adalah kartu tanda penduduk, KTP contohnya, atau paspor, atau visa dan yang semisalnya, yang itu memang tujuannya adalah sebagai data, sehingga hal ini adalah merupakan darurat, maka diperbolehkan. Tapi selama itu bukan bagian daripada perkara darurat, maka wajib untuk ditinggalkan. Dan ada ceritanya yang namanya kenangan. Oh Ustaz, kan ini fotonya kenangan wisuda anaknya dari TK, TAUD, SD, SMP, Masya Allah, lengkap ya. Pas terakhir selesai kuliah pengangguran. Apa yang dibanggakan? Selesai kuliah anaknya mengkonsumsi obat-obatan yang haram. Namun kita ini apa yang dibanggakan?
Apakah foto-foto itu akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Malah sebaliknya, foto tersebut bisa jadi sumber yang mengantarkan dia di dalam keburukan dan kebinasaan, yang dapat menjadikan dia celaka di akhirat kelak karena dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah kenangan-kenangan yang baik itu tercatat oleh malaikat di dalam catatan kebaikan kita. Inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian itu ada malaikat yang menjaga, malaikat yang mulia, katibin yang senantiasa mencatat apa yang kalian lakukan. Maka kenangan-kenangan itu biarkanlah terdapat di dalam lembaran-lembaran amal kebaikan yang telah dicatat oleh para malaikat, dan yang suatu saat catatan tersebut akan kita lihat kembali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sekecil biji dzarrah, biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan walaupun keburukan itu hanya kecil, sekecil biji dzarrah, maka dia pun juga akan melihatnya kembali. Maka tidak ada sebenarnya kenangan-kenangan yang sebagaimana yang banyak saat ini diinginkan oleh orang. Bahkan ketika aktivitas ibadah pun juga dia pengen ada kenang-kenangan. Apa itu? Berfoto, selfie, sambil cium hajar aswad selfie. Subhanallah. Yang mulutnya lagi monyong-monyong, kepalanya lagi dijambak-jambak. Ya, itu foto, subhanallah. Ya. Maka ini termasuk daripada bentuk penghinaan terhadap syiar, yaitu tempat peribadatan Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muliakan dengan cara menjaga ketenangan dan kenyamanan yang ada di dalamnya, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan marwah daripada rumah yang kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah syiarnya Allah. Maka hal-hal yang terdapat gambar makhluk, entah itu yang ada di jamnya, atau yang ada di bajunya, atau yang ada di pakaian yang dikenakan, maka hilangkan. Apalagi kalau itu adalah merupakan gambar yang bernyawa, makhluk, maka wajib bagi dia untuk tidak mengenakannya. Kemudian selanjutnya, kesalahan poin 123, yaitu menaruh kain penutup pada mulut sewaktu sholat. Apa itu diantara contohnya? Seperti masker, ya, seperti ya, penutup, kain penutup bagi wanita pun juga seperti cadar atau sorban yang itu menutup mulutnya. Maka yang benar, tatkala kita sholat, hendaknya tidak menggunakan kain penutup pada mulut, ya, tidak menggunakan kain penutup pada mulut. Di antara pengaruhnya Bapak, selain hukumnya makruh, di antaranya adalah kita tidak bisa mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu dengan baik, karena bacaan sholat itu bukan bacaan hati, tetapi bacaan sholat itu adalah bacaan lisan yang harus diucapkan di mulut. Mulut itu harus bergerak dan hati harus memahami. Jadi hati itu memahami apa yang dibaca oleh lisan. Menaruh pakaian atau kain penutup pada mulut sewaktu salat hukumnya adalah makruh. Sebagaimana ini pun juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan dari Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW ayubatir rajul fahu fis salat. Nabi SAW melarang seseorang untuk menutup mulutnya tatkala dia melaksanakan salat. Artinya menutup mulut di sini meletakkan pakaian yang menutupi mulutnya. Entah itu masker, begitupun juga para wanita yang menggunakan cadar, maka hendaknya dia
menanggalkan kecuali kalau terdapat fitnah. Dia sholat di tempat umum yang di situ terbuka, di situ terdapat lalu lalangnya laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing, sehingga dikhawatirkan nanti laki-laki yang lewat akan terbuka fitnah syahwat baginya, maka tidak mengapa dalam keadaan seperti itu dia menggunakan cadar. Begitupun juga masker boleh bagi mereka yang sakit. Kalau sholat berjamaah mungkin dia batuk, dia bersin, kemudian tanpa menggunakan masker, nanti khawatirnya jamaah yang ada di sekitarnya terganggu kenyamanan mereka di dalam sholat karena mendengarkan batuk dan bersin kita. Maka untuk kenyamanan jamaah di dalam ibadah sholat, bagi yang sakit diperbolehkan untuk menggunakan masker. Jadi masker ini boleh digunakan bagi mereka yang sakit. Karena hal tersebut, kata penulis hafizallahu ta'ala, bisa menghilangkan kesempurnaan tata krama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di antara adab di dalam salat yaitu tidaklah menggunakan kain yang dapat menutup mulut. Hukumnya adalah makruh. Larangan di sini tidak sampai kepada derajat haram, tetapi hanya sampai kepada makruh, dibenci untuk melakukannya, dan tentu lebih baik adalah meninggalkannya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keberapa? 124. Menguap pada waktu sholat dan membuka mulut. Masya Allah, dan menguap dibuka lagi mulutnya. Berbagi rezeki kan? Ini bukan berbagi rezeki, ini berbagi penyakit. Karena menguap ini adalah merupakan penyakit. Penyakit yang datang dari siapa? Dari syaitan. At-tata'u minasyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguap itu adalah merupakan perbuatan yang datang dari syaitan. Tapi yang anehnya sekarang ada orang yang enggak malu dengan menguap, apalagi dibesarin lagi suaranya. Diiramain, dikuatin suaranya, dia pengen melucu, padahal ini adalah merupakan perbuatan yang dapat mengurangi dan menghilangkan marwah dia. Ya, sedangkan kita seorang muslim hendaknya menjaga marwah. Lebih lagi di dalam ibadah salat yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjaga marwah di hadapan manusia, begitupun juga marwah atau kemuliaan ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menguap pada waktu salat dan membuka mulut disertai dengan mengeluarkan suara, maka ini adalah merupakan kesalahan besar. Jika seorang menguap, yang benar adalah maka hendaknya dia berusaha untuk tidak membuka mulutnya. Bukan hanya sekadar menutup dengan tangan, tidak, tapi berupaya terlebih dahulu dia tidak membuka mulutnya. Gimana caranya? Ya tutup. Ya jangan dibuka, gimana caranya? Ya udah tutup. Gimana caranya? Sekuat mungkin dia akan membukanya. Ya latihan di luar sholat. Mungkin ketika kita lagi menguap, nah contoh nih, bentar lagi mungkin setengah jam udah mulai ada yang nguap nih. Ya latihan. Jangan sampai mengeluarkan angin, apalagi suara. Sebisa mungkin dia tidak membuka mulutnya. Jika tidak bisa, mungkin sudah mengantuk berat, maka hendaknya dia menaruh tangannya pada mulut. Dan menaruhnya artinya ini adalah tujuannya untuk mencekal angin atau suara itu keluar. Maka bagaimana caranya? Begini. Jangan. Atau dari jarak jauh. Enggak, ini bukan karena biar suara bau mulut kita nggak tercium, bukan. Biar nggak ada suaranya. Jadi bukan seperti ini jauh ya. Dia kasih jarak dia 3 cm, 5 cm seperti ini enggak. Tutup tujuannya adalah untuk tidak mengeluarkan suara. Bukan menguap cantik. Dengan gaya gini sampai masih terlihat atau terbuka mulutnya dan keluarkan suaranya, maka ini adalah kekeliruan di dalam cara menutup mulut ketika menguap. Maka taruhlah tangannya pada mulutnya.
dalam sholat, tentunya ini secara khusus di dalam sholat, atau di luar sholat tanpa mengeluarkan bunyi atau tanpa mengeluarkan suara, maka lebih aib terdengar suara menguap dibandingkan suara kentut. Lebih aib terdengar suara menguap dibandingkan suara kentut. Karena kentut itu yang dikeluarkan adalah penyakit. Adapun menguap ini adalah menularkan penyakit atau memasukkan penyakit ke dalam dirinya ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dari dikeluarkan dari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tata'aba ahadukum falyakzim mastata'a fa inna syaitan yadkhul." Apabila salah seorang dari kalian menguap di dalam salatnya, falyakzim, hendaknya betul-betul dia tutup dengan semampunya. Mastata'a, istita'ah, semampunya artinya dengan semaksimal kemampuan tenaganya dia tutup. Karena apa? Fa inna syaitan yadkhul, karena ketika itu syaitan sedang berusaha untuk bisa masuk ke dalam mulutnya. Syaitan sedang berusaha untuk bisa masuk ke dalam mulutnya. Nah, ini kata-kata masuk. Sebagian para ulama bisa memberikan penjelasan apa itu, menjadikan orang itu bisa kesurupan. Karena pernah ada orang yang meruqyah, saya dapatkan kisahnya. Dia meruqyah orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi suatu saat dia lalai. Lalai karena apa? Dia makan atau minum menggunakan tangan kiri. Dan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri ini adalah perbuatan syaitan. Maka ketika diruqyah, ditanyakan kepada jinnya waktu itu sebelum keluar, sebelum pamitan izin. Ya, pamitan izin. Ya sebelum diusir tentunya, karena dulu diruqyah. Ditanya, kenapa kok engkau bisa masuk ke tubuh penghafal Quran ini yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran? Dia bilang apa? Karena ketika itu dia sedang lalai. Dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Maka kesempatan itulah yang menjadikan dia untuk bisa masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Akhirnya kesurupan, yaitu syaitan, kesurupan. Maka kata yadkhul, kata masuk ini bisa dipahami juga apa? Salah satu pintu yang menjadikan orang itu bisa kesurupan adalah dia memasukkan syaitan ke dalam tubuhnya. Dan di antara bentuknya adalah ketika menguap dia tidak menutup dengan tangan. Tentunya dengan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain. Dia menguap, tangan suami diambil. Pak, aku mau nguap. Kalau suami yang menutup, takutnya nanti pingsan. Jatuhnya disekap. Subhanallah, terlalu kencang nanti suaminya yang menutup. Ya, kita tutup pakai tangan sendiri. Entah itu pakai tangan atau mungkin pakai tisu, boleh pakai tisu. Itu pun juga boleh itu sapu tangan, boleh. Yang penting bagaimana caranya mulut kita itu tidaklah mengeluarkan suara atau angin tatkala menguap. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna ahadakum idza qala ha," apabila salah seorang dari kalian telah mengeluarkan suara ha ketika menguap, dohika syaitan, maka ketika itu kita menjadikan syaitan tertawa. Dohik itu syaitan, artinya tertawa. Apabila salah seorang ketika dia menguap, kemudian dia mengeluarkan suara ha, dohika syaitan, maka akan menjadikan syaitan itu menjadi tertawa. Tentu kalau syaitan itu tertawa, menunjukkan akan ada keburukan-keburukan yang lain yang akan digunakan atau yang akan dilakukan oleh syaitan untuk mengganggu kita, memalingkan kita daripada ibadah atau memalingkan kita daripada kebaikan yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, maka kalau seseorang merasa sedang sulit untuk menghadapi atau sulit untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat
karena banyak hal-hal yang dimasukkan oleh syaitan di dalam salat kita sehingga menjadikan kita terpaling daripada kekhusyuan, maka kita berhenti sejenak daripada bacaan salat kita, kemudian kita berta'awud, membaca ta'awud atau isti'adzah, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah di antara tips sederhana agar kita bisa kembali mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Ketika kita sedang membaca ayat Al-Quran di dalam salat, tapi kok rasanya banyak godaan-godaan dari syaitan yang memasukkan perkara dunia di dalam salat kita sehingga sulit bagi kita untuk khusyuk, terhalanglah kita daripada salat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ta'awudlah kita, ta'awud. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, Utsman ibn Abil As pernah suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengadukan tentang keadaan salatnya. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad hala baini wa baina salati, telah menghalangi antaraku dengan salatku. Kemudian setelah dia mengadukan bagaimana kesulitan dia untuk bisa khusyuk di dalam salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika atau dzaka khanzab." Itu adalah merupakan gangguan yang datang dari jin yang bernama khanzab atau khinzab. Ada penyebutan khanzab atau khinzab atau khinzib. Maka ini salah satu daripada nama jin yang bertugas untuk mengganggu kaum muslimin agar tidak meraih kekhusyuan di dalam salatnya. Namanya khanzab atau khinzab atau khinzib. Fa'idha ahsastahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan itu adalah ulah daripada perbuatan khinzib atau khanzab, maka ketika engkau mulai merasakan gangguan tersebut, fata'awwad billahi minhu, maka ucapkanlah ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Fata'awud, maka bacalah ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibaca berapa kali? 1 kali. Watfil ala yasarika thalatan, dan meludahlah di bagian kiri sebanyak 3 kali. Nah, ini diantara tips sederhana agar bisa kembali meraih kekhusyuan di dalam salat. Setelah sebelumnya mungkin kita berusaha khusyuk tapi sulit untuk khusyuk karena syaitan berupaya untuk mengganggu kita, menghadirkan banyak urusan dunia di dalam salat kita, maka ta'awudlah kita sebanyak 1 kali dan meludah kecil kita ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ustaz, tapi anak diganggu banyak, apakah anak meludah juga lebih dari 3 kali? Ya enggak. Kalau ternyata di rakaat selanjutnya merasa terganggu lagi, ulang lagi, tidak apa-apa. Di rakaat selanjutnya terasa terganggu lagi, tidak khusyuk lagi, diulang lagi, tidak mengapa. Karena riwayat ini tidak menunjukkan tentang pembatasan, bahwasanya hanya boleh kita berta'awud sekali dan melakukan amalan ini hanya sekali, tidak. Jadi ketika kita lagi membaca contoh Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ingat urusan nyate gitu. Wah, ini masih ada damping. Kira-kira nyatanya kapan, ya, kemudian kita sadar, oh ini was-was dari khinzib atau khanzab tadi. Maka kita berhenti, Maliki Yaumiddin, berhenti, jangan lanjutkan bacaannya, berhenti, kemudian bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan bacalah dengan bacaan yang benar, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meludah kecil ke kiri, meludah kecil ke kiri. Jangan pakai tarikan tenaga dalam. Itu buang dahak, tidak boleh. Kalau dahak, nanti insya Allah akan kita masuk pembahasan ini. Dahak, air liur, yang tebal, apa yang harus dilakukan, maka nanti ada pembahasannya. Adapun meludah kecil dan arahnya ke kiri. Ustaz, kan syaitan berada di mana-mana, berarti meludahnya kemana-mana gitu. Ya, itu namanya perang meludah ya.
Maka tetap meludahnya ke kiri sebanyak 3 kali. Maka tidak apa seperti itu. Habis itu kita lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di rakaat selanjutnya ternyata merasa kembali tidak khusyuk karena ada gangguan syaitan yang menghalangi kita daripada ibadah salat. Maka ta'awud lagi sekali, kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya poin 125, yaitu adalah orang yang sholat masuk masjid sambil lari kecil. Ya, kalau lari kecil kadang ada yang lari kencang. Ya, dia kira udah lomba lari gitu. Ya, larinya kencang, subhanallah. Agar dapat mengikuti rakaat pertama daripada sholat tersebut. Karena dia tidak mau tertinggal 1 rakaat daripada sholat tersebut, maka dia berlari kecil. Maka ini adalah merupakan kesalahan. Yang benar adalah sekalipun imam sudah memulai takbiratul ihram atau sudah turun untuk melaksanakan rukuk, maka orang yang sholat hendaknya mereka masuk masjid dalam keadaan tenang, dalam keadaan hening, dalam keadaan nyaman, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengarkan iqamah, yaitu telah ditegakkannya salat iqamah, bukan qomat. Ya, bukan qomat, tapi iqamah, qomat. Salah. Ya, tapi yang tepat adalah penyebutannya iqamah. Iqamah. Famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u. Apabila kalian telah mendengarkan salat ditegakkan iqamah, maka jalanlah. Famshu ila shalah, berjalan, jangan berlari. Wa 'alaikumus sakinah, hendaknya berjalan di atas ketenangan. Wal waqar wa la tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Tusri'u itu terlalu tergesa-gesa. Karena tentunya perbuatan tergesa-gesa itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Gimana kita bisa khusyuk dengan nafas yang sedang tersengal-sengal? Alhamdulillah. Gimana bisa khusyuk? Nafasnya tersengal-sengal, terputus-putus, ya. Apalagi dia dalam keadaan sesak nafas seperti itu, maka tentu akan menjadikan bacaannya pun juga tidak akan baik. Tidak akan baik, akan banyak bacaan-bacaan yang keliru yang dia baca dengan keadaan demikian. Maka seorang muslim tatkala dia sholat, datanglah ke masjid dalam keadaan tenang dan janganlah terburu-buru, janganlah tergesa-gesa, karena sesungguhnya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan tergesa-gesa al-'ajalatu minasyaitan, merupakan perbuatan yang datang dari godaan syaitan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari gerakan imam ikuti. Wama fatakum fa'timmu, dan apa yang kalian tertinggal daripada gerakan imam maka sempurnakanlah, baru kerjakan. Jadi apa yang kalian dapatkan dari gerakan imam i'tidal. Berarti bagaimana caranya kita kalau imam sudah i'tidal? Langsung takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian apa? Luruskan tangan kita. Sami Allahu liman hamidah. Atau imam lagi rukuk lagi sujud, maka kita takbiratul ihram. Yang penting dahulukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ini merupakan bagian daripada rukun salat. Salat tidaklah dikatakan menjadi salat yang sah kalau tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sama seperti umrah, ada niat ihramnya tatkala melewati miqat, labbaik Allahumma hajjatan, labbaik Allahumma umratan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah namun tidak ada ihramnya, ya, dan salat ada ihramnya, yaitu dimulai dengan takbir. Dan ibadah haji dan umrah pun juga ada ihramnya, yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia tidak mengucapkan demikian, maka ibadah yang dilaksanakan tersebut dari salatnya, hajinya ataupun juga umrahnya tidak sah, karena itu bagian daripada
apapun ibadah tersebut. Maka takbiratul ihram dimulai dulu. Allahu Akbar, sudah sempurna baru dia turun untuk melaksanakan sesuai dengan gerakan imam yang sedang dia dapatkan. Imam sedang i'tidal, dia i'tidal. Imam sedang sujud, dia langsung sujud. Jangan ditunggu, apalagi sambil menunggu main HP. Dia nunggu difoto lagi imamnya. Subhanallah, kan gak enak gerakannya difoto lagi sujud seperti itu. Subhanallah. Maka ini adalah diantara kekeliruan, menunggu sampai imam berdiri kembali. Ini adalah merupakan diantara kekeliruan yang dilakukan bagi makmum yang sedang masbuk. Maka apa yang kita dapatkan dari gerakan imam, ikuti. Dan apa yang kita tertinggal dari gerakan imam, maka sempurnakanlah. Maka hendaklah orang yang masuk dalam masjid dalam keadaan tenang, hening, dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini sedikit membahas masalah ketenangan sholat. Yang orang yang membaca Al-Quran saja, di samping orang yang sholat, itu disuruh apa? Kecilkan suaranya. Karena bisa mengganggu munajatnya seseorang yang sedang melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi selain daripada bacaan Al-Quran. Contoh kami mendapatkan kemarin panitia masjid, makanya pilihlah panitia yang betul-betul paham tentang masalah fikih agama, fikih ibadah. Jangan hanya sekedar mencari panitia yang lagi nganggur ya, jadi panitia aja. Jangan, kita nggak tahu dia punya ilmu atau tidak di dalam melaksanakan ibadah dan amanah. Ini amanah. Ya, ini adalah amanah dari umat kepada panitia yang hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga pilihlah mereka yang berilmu tentang masalah fikih ibadah. Kita lagi sholat zuhur kemarin, ternyata di lantai 2 masjid apa yang dilakukan oleh panitia? Lagi motong-motong daging, cincang-cincang tulang di atas. Karena ruang utama masjid itu di bawah lantai 1 dan panitia kerjanya di lantai 2. Oprak. Itu yang lagi sholat ngikutin pukulan yang di atas. Bunyi. Ngikut itu karena ngerasa terganggu di telinga ini. Aduh, kenapa lagi ini orang? Bukannya dia ini adalah ibadah sunnah. Penitia ini kan lagi mengerjakan ibadah sunnah. Motong kurban itu adalah ibadah sunnah. Adapun untuk melaksanakan sholat ini adalah ibadah wajib. Jangan terkejar yang namanya waktu. Kerjakanlah sesuatu itu dengan profesional. Yaitu ketika memang sudah ada waktu ketika itu datang untuk melaksanakan sholat, tinggalkanlah sesaat. Kemudian setelah itu baru sempurnakan. Oh Ustaz tanggung. Nah, nggak ada namanya cerita ibadah itu tanggung. Kemudian yang kedua, Ustaz pakaian kami kotor. Kalaulah kita sudah tahu nanti sholat kerjaan kita ini ada melewati waktu sholat, berarti 1 jam sebelum datangnya waktu sholat kita sudah prepare. Harus menyediakan diri kita sebaik mungkin. Kita sudah berhenti sebelumnya, kita sudah bersihkan badan kita, bawa pakaian ganti, sehingga pakaian itu yang akan kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Allah musta'an. Mohon maaf jamaah jadinya yang anak marahin ini. Paham panitia? Maka jangan salah di dalam memilih panitia, apalagi berkaitan tentang posisi-posisi besar seperti ketua. Maka pilihlah mereka yang betul-betul memiliki ilmu agama. Karena satu perkara yang dibawa oleh orang yang tidak paham ilmu agama, maka perkara tersebut akan menjadi rusak. Tidak surifal amru ila ghairi ahlihi. Apabila suatu perkara itu diberikan kepada orang yang tidak menguasai ilmunya, maka fantadhiris sa'ah, tunggulah yang namanya kehancuran. Perkara tersebut tidak akan bisa dilaksanakan dengan kebaikan. Maka ini berkaitan tentang masalah menjaga ketenangan di dalam ibadah sholat. Padahal jalan berlari itu kan berusaha tidak terlalu mengganggu dari suara. Apalagi suara-suara yang lain yang betul-betul bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Maka berhentikanlah, khususnya ringtone yang ada dari suara HP kita. Maka itu hendaknya dimatikan. Apalagi yang ada musiknya. Kemarin sempat kami ditanyakan, Ustaz,
Ada orang yang suka menikmati musik, tapi dia sholat. Kan katanya musik itu melelehkan. Melelehkan dari mananya? Tapi dia sholat, Ustaz. Siapa yang bisa menjawab, Pak? Kan musik itu melelehkan. Tapi orang ini tetap melaksanakan sholat. Dari mananya melelehkannya? Sedangkan dia tetap sholat. Walaupun di kesehariannya dia masih menikmati musik. Apa Ibu? Baik, bentuk kelalaiannya melalaikan dari apa sebenarnya dia? Melalaikan daripada mengingat Allah. Orang ketika lagi dengan musik, adakah dia berzikir? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada. Alhamdulillah. Yang ada, waduh, asik ya. Yang ada kayak gitu, nggak ada dia berzikir. Allah Akbar. Tidak ada. Terlalaikan dia daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah mengira orang yang sholat itu pasti selalu berada dalam kebaikan. Tidak. Tadi Allah sudah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Ma'un. Ada orang malah yang sholat, tapi dia dikategorikan orang yang celaka. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Maka kata celaka bagi orang yang sholat harusnya ini menjadi kekhawatiran yang hadir di dalam hati setiap muslim ataupun muslimah dari ibadah sholatnya. Jangan-jangan dia sholat tapi masuk ke dalam kategori ini. Ada orang yang sholat tapi dia tidak banyak di dalam ibadah sholatnya mengingat Allah. Karena apa? Efek daripada dosa yang dilakukan. Di antaranya tadi kebanyakan mendengarkan musik sehingga terlalaikan dia daripada mengingat Allah. Yang ada, dia akan selalu mengingat lirik-lirik musik. Bait-bait musik itulah yang akan selalu dia ingat di dalam benaknya dibandingkan apa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia. Dan kita lihat. Jadi inilah dia perkara melelehkan daripada mengingat Allah daripada musik tersebut. Dan orang-orang munafik, mereka adalah golongan yang juga melaksanakan salat atau tidak? Melaksanakan salat. Tetapi ketika mereka melaksanakan salat, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 142. Nah, ini sebagai tambahan faedah karena khususnya masih dalam pembahasan yang sama, yaitu salat. Masih pembahasan yang sama dengan tema kita, yaitu salat. Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat berapa? Sudah dapat? Ada dipelototin. Ya, jangan cuma dibuka tapi nggak dibaca maknanya. Karena disinilah kita akan mengambil faedahnya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berupaya untuk menipu Allah, khida'. Tetapi Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah. Ini orang munafik. Orang munafik pun juga salat. Disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah tertipu dengan salat yang dilakukan oleh orang. Bisa jadi dia termasuk daripada salat yang layaknya salat orang-orang munafik. Dan itu harus kita khawatirkan setiap kita. Bisa jadi memiliki sifat ini yang kita secara tidak langsung tidak menyadarinya. Wa idza qamu ila shalah, mereka tatkala berdiri melaksanakan salat, qamu kusala. Mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan, kusala, kaslan. Mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Yura'unan nas, tatkala mereka melaksanakan salat, tujuannya bukan untuk ditampakkan di hadapan Allah, tapi ditampakkan di hadapan manusia. Bercampur di dalam salatnya riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka di dalam salatnya ini tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Yang diingat banyaknya perkara dunia, urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah salat yang mereka laksanakan. Itulah yang mereka ingat di dalam salatnya. Maka tidak semuanya orang yang salatnya baik. Tidak semuanya orang yang melaksanakan salatnya berkualitas.
Makanya banyak kita dapatkan orang yang sholat tapi dia masih mencuri, orang yang sholat tapi masih mendengarkan musik. Padahal bukankah di antara keutamaan salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah orang yang melaksanakan salat tersebut daripada perbuatan yang keji. Begitupun juga dapat mencegah daripada perbuatan mungkar. Nah ini dia kemungkaran, mendengarkan musik. Kok dia tidak tercegah daripada mendengarkan musik dengan ibadah salatnya? Berarti salatnya tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia hanya sekedar melakukan sebagai rutinitas atau hanya sebagai untuk menggugurkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salatnya tersebut tidak memberikan manfaat, dapat mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka dari sini tentunya kita mendapatkan pelajaran ketika kita salatlah dengan sebaik mungkin, yaitu adalah dengan betul-betul berupaya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ibadah-ibadah yang kayak apa yang kita lakukan yang bisa mendatangkan banyak pahala, a'dhamu ajran, yang menjadikan pahala kita itu besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau dia puasa, perbanyaklah diam di dalam puasa itu mengingat Allah. Kalau dia melaksanakan haji, perbanyaklah di dalam hajinya dia mengingat Allah. Ketika dia melaksanakan salat, kalau dia melaksanakan salat, maka perbanyaklah dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Dengan demikian akan menjadikan ibadah tersebut membuat dia meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang seperti apa yang kita laksanakan yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang banyak, yaitu ibadah yang kita laksanakan jika di dalamnya terdapat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang seperti apa yang dilaksanakan yang bisa menjadikan kita meraih pahala yang banyak di sisi Allah, yaitu salat yang kita tegakkan yang di dalamnya terdapat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum billahi dzikra. Selanjutnya, kesalahan poin 126, tidak meluruskan shaf atau barisan pada waktu sholat, sehingga Anda mendapati posisi sebagian orang yang sholat sedikit agak maju, bahkan ada juga yang sedikit mundur, antara dia yang maju atau orang lain yang mundur, atau antara dia yang mundur orang lain yang maju. Ya, akhirnya shafnya tidak lurus. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Merapatkan shaf dan meluruskan shaf dengan sabdanya, sawu sufufakum. Taswiyah itu artinya adalah meluruskan, ya, meluruskan shaf. Maka yang benar di dalam ibadah salat yang kita laksanakan, perhatikan untuk meluruskan shaf-shaf barisan. Dan ini bukan hanya menjadi tugasnya imam, tapi ketika kita menjadi makmum di dalam salat, satu yang lain hendaknya juga memberikan perhatian, mengingatkan saudaranya sesama kaum muslimin demi kesempurnaan ibadah salat. Agar shaf-shaf itu berada dalam satu lajur, yang salah satu jamaahnya tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu mundur dari shaf tersebut. Dan hal itu dengan menyajarkan, ya, dengan menyajarkan pundak dan mata kaki. Ya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah memberikan nasihat
Beliau menjelaskan innal mu'tamid fi tasfiyatis sufuf muhadzat al-ka'bain. Sesungguhnya atau innal mu'tamad, perkara yang tepat di dalam meluruskan shaf yaitu adalah dengan memperhatikan lurusnya mata kaki. Al-ka'bain ba'duhuma ba'dun la ru'us al-asabi'. Bukan yang diperhatikan itu lurusnya jari jemari yang ada di depan. Karena kebanyakan kita kalau pengen meluruskan shaf, kita kenakan ke bagian kelingking teman kita yang ada di kanan atau yang ada di kiri. Maka ini kekeliruan di dalam meluruskan shaf. Yang tepat yaitu adalah dengan memperhatikan mata kaki. Kalau mata kakinya sejajar satu dengan yang lain, yang kanan dan kiri, maka insya Allah sholat akan lurus. Tapi kalau mata yang dijadikan patokan adalah ujung jari, sedangkan orang itu kan tapaknya itu beda-beda panjang dan pendeknya, yang akhirnya tetap aja ritmenya apa? Maju mundur. Ya. Maka yang lebih tepat, yang menjadi takaran lurusnya shaf itu adalah yang dilihat yaitu sejajarnya mata kaki. Maka yang dilihat itu mata kakinya. Walaupun kita nggak ada sajadah, itu akan bisa mudah kita untuk apa? Meluruskan shaf. Tidak ada garis shaf, tidak ada sajadah. Yang itu membantu kita untuk meluruskan. Tidak perlu sajadah, tidak perlu garis. Yang penting tadi, kalau mata kaki ini sudah sejajar, begitu pun juga dalam riwayat yang lain, itu adalah al-mankib bil-mankib, yaitu pundak dengan pundak. Karena tidak ada orang pundaknya mundur dan maju. Kalau sudah lurus, maka insya Allah shafnya lurus. Ya, pundaknya, bukan perutnya. Nah, kalau perut beda lagi nanti. Tergantung keberkahan yang ada dari bentuk perutnya. Makin berkah, makin maju perutnya. Subhanallah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus sufuf." Tegakkanlah shaf, yaitu tegakkanlah dengan lurus. Wa halu bil manakib, dan juga saling perhatikanlah kalian satu dengan yang lain daripada lurusnya pun pundak. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah yang ada di antara jari kalian, di antara kaki kalian. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlaku lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya kalau nanti ada jarak yang jauh di antara kita dengan saudara kita, maka tarik dengan penuh kelembutan. Jangan ditarik dengan keras. Jauh amat. Udah kayak orang lagi punya masalah. Iya, setelah itu jadi masalah. Yang sebelumnya nggak ada masalah karena dia tariknya kekencengan, keras, akhirnya setelah itu jadi masalah. Wala tadaru furujat di syaitan, janganlah kalian membiarkan adanya celah-celah untuk syaitan. Wa man wasala saffan, dan siapa yang menyambung shaf, wasalallahu Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan siapa yang memutus shaf, artinya tidak ada upaya untuk menyambung shaf yang terpisah, maka Allah pun juga akan memutusnya. Memutusnya dari apa? Keberkahan yang ada daripada ibadah salatnya. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana cara di dalam melaksanakan shaf salat atau menegakkan lurusnya shaf salat. Yang pertama dilihat daripada mata kaki, kemudian yang kedua pundak-pundak, kemudian adab di dalam menegakkan shaf itu adalah menutup celah-celah yang itu ada jarak antara kita dengan saudara kita yang akan menjadi celahnya syaitan. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, ini sebagai tambahan faedah di dalam poin kita nukil hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari. An-Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la tusawwunna sufufakum, hendaknya kalian betul-betul meluruskan shaf kalian. Au
la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau kalau tidak Allah akan menjadikan kalian sering berselisih. Luruskanlah saf-saf kalian, rapatkanlah saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan menjadikan satu dengan yang lain di antara kalian sering berselisih. Maka dari hadis ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala memberikan faedah taswiyatus sufuf atau taswiyatus sufuf sababun syar'iyyun li islahi ma fil qulub. Lurus dan rapatnya shaf ini merupakan sebab syar'i yang dapat menjadikan hati di antara kaum muslimin menjadi baik. Lurusnya shaf, rapatnya shaf ini akan menjadikan hati di antara kaum muslimin menjadi hati yang baik, saling memperbaiki. Islahi ma fil qulub akan menjadi sebab baiknya hati di antara mereka kaum muslimin. Kita lihat orang enggan untuk saling menyapa karena apa? Dilihat dari sholatnya. Coba kalau satu dengan yang lain saling memberikan perhatian ya, terhadap kesempurnaan sholat, maka di luar daripada ibadah sholat, maka mereka pun juga akan saling memberikan perhatian. Ibadah salat yang kita laksanakan walaupun hanya sebentar, tapi di dalamnya jika kita memberikan perhatian, maka akan memberikan banyak manfaat di antara hubungan manusia ketika mereka sudah berada di luar salat. Dan ini menunjukkan indahnya ajaran syariat Islam. Kaki saja diperhatikan, apalagi hati dan perasaan, maka tentu akan lebih diperhatikan. Kaki aja nih di dalam sholat sangat diperhatikan, apalagi keadaan di antara kaum muslimin, keadaan hati mereka, perasaan mereka dan yang lain-lainnya, maka tentu akan lebih mereka perhatikan. Ini indahnya Islam. Perkara yang remeh aja diperhatikan, apalagi perkara yang besar, perkara yang remeh, yang ringan, yang mungkin dianggap oleh mata manusia perkara yang kecil, tetapi jika kita perhatikan, maka itu akan mendatangkan manfaat di dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi di antara hubungan antar manusia. Maka berusaha kita untuk saling merapatkan shaf dan saling mengingatkan untuk lurusnya serta rapatnya shaf di dalam ibadah salat yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun berlaku untuk para wanita. Berlaku untuk para wanita. Wanita muslimah pun juga hendaknya menjaga lurus dan rapatnya shaf. Makanya nanti tentengan-tentengannya, tas-tas bedak, bekal-bekal makanan, jangan ditaruh di antara kaki-kakinya, tapi taruhlah di mana? Di tempat dia, di depan sujudnya, di antara perutnya. Kemudian agar bisa menjadikan antara dia dengan jamaah yang lainnya di antara kaum muslimat itu betul-betul bisa menyempurnakan shaf salatnya. Maka jangan ditaruh di samping kanan kakinya atau di samping kiri kakinya, yang dikhawatirkan itu bisa menjadi sebab terputusnya shaf salat. Selanjutnya, poin yang keberapa? Poin ke-127. Kesalahan sebagian orang yang salat pada shaf yang kedua atau shaf ketiga dan seterusnya, ada yang memulai shaf tersebut dari ujung kanan atau memulai dari ujung kiri dan tidak dimulai dari tengah-tengah imam. Yang tepat, hendaknya memulai shaf salat itu adalah dari tengah-tengah, bukan dari salah satu dari kedua ujungnya, sehingga shaf tersebut penuh. Lalu shaf yang berikutnya juga dengan cara yang sama, dan begitulah seterusnya. Artinya, ketika kita sholat di shaf yang pertama, shaf yang kedua, khususnya tentunya shaf yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka mulailah dari bagian tengah dulu. Dan kalau kita melihat shaf yang ada di depan itu masih bisa kita sempurnakan, masih bisa kita isi, maka isilah terlebih dahulu yang kosong. Jangan membuat shaf yang baru sebelum shaf yang sebelumnya yang ada di depan kita itu menjadi penuh. Ya, maka sempurnakan shaf salat dengan mengisi yang kosong. Sempurnakan shaf salat dengan mengisi yang kosong. Tapi Ustaz kejauhan kanan atau mungkin kejauhan kiri, sedangkan saya masuk dari tengah.
Dan ini imam udah berada di ruku'. Kalau saya paksakan ke kanan, ketinggalan ruku'. Saya paksakan ke kiri, yang kosong, ketinggalan ruku'. Akhirnya ketinggalanlah 1 rakaat. Gimana tuh Pak? Masih tetap disempurnakan atau buat shaf baru? Gimana nih Pak? Coba ditanya hati nuraninya. Ustaz ini saya pengen ke kanan tapi nanti imamnya ruku, maka jawabannya adalah tetap sempurnakan. Tetap sempurnakan. Sekalipun kita tertinggal, yang namanya tertinggal ini kan karena ada uzur. Kita berupaya untuk menghidupkan dan menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengisi saf-saf yang masih kosong walaupun mungkin tertinggal 1 rakaat, ini kan karena bukan kesengajaan dan karena kelalaian, tidak, tapi karena ada upaya kesungguh-sungguhan untuk menyempurnakan saf yang kosong. Maka dengan niat dan usaha kita tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Mau kita berada di rakaat ketiga atau rakaat keempat, walaupun kita tertinggal beberapa rakaat dari gerakan imam, tetaplah kita bisa mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan mungkin kita berada di tahiyat terakhir, imam sudah mau salam, kita baru duduk bersama imam tahiyat akhir, tetaplah ketika itu kita mendapatkan pahala salat berjamaah. Tapi Ustaz kayaknya enak kalau udah dapat ruku nih, nggak repot-repot lagi baca Al-Fatihah. Ini kadang-kadang godaan syaitan di situ. Asal ini ruku nih. Jadi tinggal main 1 rakaat atau rakaat yang belum dikerjakan karena tertinggal daripada gerakan imam. Nah, ini dia rayuan daripada syaitan. Maka berhati-hatilah kita dengan was-wasnya syaitan. Maka sempurnakanlah salat yang kosong. Kemudian mulailah dari bagian tengah baru bagian kanan. Habis itu baru bagian kiri. Boleh kita mengatur agar seimbang safnya? Maka jawaban Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh imam itu mengatur bagian kanan dan kiri daripada saf. Ini terlalu banyak yang di kanan, dipindahkan ke kiri, boleh atau tidak dikerjakan oleh imam? Maka jawabannya boleh, dan makmum wajib mentaati karena imam itu diangkat untuk diikuti. Apa yang diperintahkan oleh imam itu wajib untuk diikuti. Kalau nggak mau dia mengikuti, berarti dia tidak boleh ikut apa? Ya udah, dia salat sendiri, dan dia salat sendiri tentu ini menyelisih daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi laki-laki di dalam salat wajib yang harusnya dia melaksanakan salat berjamaah. Jika memang imam memerintahkan dalam keadaan demi maslahat yang ada di dalam salat berjamaah, maka makmum ketika itu wajib untuk mentaati. Nah, terkadang ada mungkin bagian salat atau bagian masjid yang sulit kalau bagian tengahnya diisi dulu. Karena kalau nanti bagian tengahnya terisi, sisi kanannya susah karena sudah terhalang dengan tembok dan terhalang orang yang berdiri di tengah saf tersebut. Maka bolehkah mereka mengambil posisi terlebih dahulu baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri demi nanti kesempurnaan saf salat di saf tersebut? Maka jawabannya boleh. Contoh ada di mushola dekat rumah saya, karena kecil sehingga ada tembok yang menghalang sebelah kanan. Kalau nanti makmum dia berupaya untuk berdiri di tengah, akhirnya untuk bisa mengisi di bagian kanan sulit karena sudah tertutup dengan tembok dan orang yang ada di tengah, sehingga tidak bisa kita lewat di belakang orang tersebut karena orang yang di tengah itu sudah mepet dengan tembok yang ada di bagian kanan, sehingga nanti akan didapatkan banyak kekosongan di bagian kanan saf tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, saya melihat ini adalah perkara yang bijak. Harusnya yang terlebih dahulu kita isi adalah sebelah kanan terlebih dahulu demi kemaslahatan kesempurnaan salat yang dilaksanakan di dalam musalla atau masjid tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang terakhir, poin 128. Sebagian orang ada yang salat mengangkat tangannya dan mengucapkan amin sewaktu imam berdoa, dan berdoa di dalam khutbahnya dia mengucapkan amin sambil mengangkat kedua tangannya.
Maka yang benar, as-sahih, yaitu adalah jika imam berdoa waktu khutbah Jumat, selain khutbah Jumat kapan lagi? Yaitu khutbah Id. Setelah Id, seperti kemarin ini, biasanya di akhir khutbah imam akan berdoa, khatib akan berdoa. Maka tidak masalah untuk mengucapkan amin. Kata aminnya boleh diucapkan amin. Kita mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh khatib atau imam. Adapun tatkala kita mengaminkan tidak perlu dengan mengangkat kedua tangan. Kecuali di dalam doa yang dipanjatkan tatkala melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Maka tidak masalah bila mengucapkan amin sambil mengangkat kedua tangannya. Amin. Kalau memang itu adalah doa istisqa yang dipanjatkan oleh imam. Tapi kalau bukan doa istisqa, doa setelah di penghujung khutbah Jumat atau khutbah Id, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan, tapi boleh mengucapkan amin. Sekedar mengucapkan amin boleh tanpa mengangkat kedua tangan, karena memang ini bukan waktu untuk berdoa. Dan ini hanyalah doa yang dipanjatkan oleh imam atau khatib, bukan yang dipanjatkan oleh bersama-sama dengan makmumnya. Tapi kalau yang dipanjatkan bersama-sama dengan makmum, contoh meminta hajat yang benar-benar sama-sama membutuhkannya, yaitu turunnya hujan. Maka ketika itu karena memang mereka berdoa bersama-sama demi hajat bersama-sama, maka boleh mengangkat tangan, bahkan dianjurkan mengangkat tangan dengan mengucapkan amin. Adapun di penghujung khutbah Jumat atau khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, kita hanya cukup mengucapkan amin tanpa mengangkat kedua tangan, karena pada hakikatnya itu adalah doa imam, bukan doa kita bersama-sama. Itu hanya doa imam. Maka demikian yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini sampai di poin 128. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki ibadah salat kita. Semoga setiap ruku sujud daripada ibadah salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silahkan kita buka sesi tanya jawab kurang lebih 5 atau 10 menit ke depan. Jazakumullah khairan Pak. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Menurut ahli sunnah wal jamaah, Masya Allah, ini menurut ahli sunnah wal jamaah, untuk salat subuh dan salat-salat 2 rakaat duduk di akhir salat, di tahiyat akhir, apakah duduknya tawarruk atau duduk iftirash? Masya Allah. Maka jawabannya ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan duduknya adalah duduk tawarruk, ada juga ada yang mengatakan duduknya adalah duduk iftirash. Sehingga dari sini karena terjadi silang pendapat dan perselisihan di antara para ulama sangatlah luas, maka masing-masing boleh mengambil mana pendapat yang diyakini kuat. Mau mengambil pendapat iftirash silakan, mau mengambil pendapat tawarruk pun juga boleh. Mana yang apa ini? Insya Allah ini efek mabuk kambing saya kayaknya. Susah membacanya. Takbir muqayyad yang dilakukan langsung setelah salam dari salat fardu atau dilakukan setelah salam berzikir terlebih dahulu. Baik, saya paham. Maka Masya Allah, ini ada pada Bekasi 14 Dzulhijjah. Masya Allah, nanti saya kasih tanda tangan ya. Iya, kayaknya nih habis ini ada pencairan tanah ya. Lengkap, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi untuk masalah takbir muqayyad di hari-hari tasyrik, apakah kita langsung bertakbir? Ini kan udah lewat takbir muqayyad. Berarti bekal untuk tahun depan yang akan datang.
untuk Idul Fitri dan juga untuk Idul Adha. Maka jawabannya adalah ini pun juga sering terdapat silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan baca dulu istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada juga yang mengatakan tidak, langsung setelah assalamualaikum warahmatullah langsung bertakbir. Karena ini dalam keadaan khusus. Karena ini muqayyad. Muqayyad itu berarti terikat, berarti tanpa kita memulai dengan istighfar terlebih dahulu dan bacaan Allah mantas salam, langsung bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Sebanyak dia ingin membaca, baru setelah itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Terjadi silang pendapat di antara para ulama, dan saya sendiri secara praktek saya istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah, 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 Alhamdulillah, minta salam, tabaraka dan jalan ikram, baru bertakbir. Karena Nabi SAW zikir daripada ibadah salat yang beliau ucapkan setelah salam, yaitu adalah istighfar 3 kali dengan Allahumma antas salam 1 kali, baru setelah itu zikir apa saja yang ingin kita baca. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Maka di sini adalah terdapat silang pendapat di antara ahli ilmi, sehingga mana saja dari antara dua pendapat boleh mau diambil dan dilaksanakan. Keduanya sahih, masing-masing memiliki landasan yang kuat. Apakah dagu aurat? Nah ini saya sampai sekarang pun juga masih mengkajinya. Tapi Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kalau memang ini dagunya tepat di bawah sini, maka ini bagian daripada wajah. Bagian wajah yang itu boleh ditampakkan. Tapi kalau itu sudah di bawah daripada dagunya ini, di bawah rahangnya, rahang giginya ini, apalagi sampai sudah mulai terlihat bagian dekat dengan leher, maka tentu itu bagian daripada aurat. Allah Ta'ala a'lam. Maka ini masih permasalahan yang saya masih kaji tentang masalah di bawah dagu wanita. Tapi yang lebih saya contoh untuk saat ini adalah tutuplah bagian daripada bawah dagu. Ya, karena ini dikhawatirkan bagian daripada aurat. Lebih baik seperti itu demi kenyamanan dari busana yang kita pakai, khususnya tatkala kita keluar daripada rumah kita. Bagaimana ketentuan jika safar tempat kita di Bekasi tujuannya Semarang dan sudah tiba waktu sholat zuhur? Kalau memang itu sudah perjalanan safar, maka masuklah kita di dalam kaidah-kaidah sifat pelaksanaan orang-orang yang safar, yaitu boleh dijamak dan boleh di qasar. Maka zuhurnya boleh 2 rakaat dan asarnya boleh dia tarik ke zuhur. Itu namanya jamak takdim. Tapi kalau ternyata walaupun berada di waktu zuhur karena mungkin baru sampai, badan letih, capek, butuh istirahat, takutnya nanti ketika sholatnya dalam keadaan malas-malasan karena badan yang sedang capek, maka boleh dia akhirkan di waktu sholat asar. Nanti zuhurnya dia tarik, dia undur di sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Jamak takhir, zuhur 2 rakaat dan juga nanti sholat asarnya 2 rakaat. Tapi kalau dia ikut imam mukim di daerah tersebut, maka dia tidak boleh mengqasar rakaatnya, tapi wajib mengikuti jumlah rakaat imam. Kalau imamnya sholatnya 4 rakaat karena mukim, berarti dia wajib untuk sholat 4 rakaat. Jangan sampai nanti imam berdiri di rakaat ketiga, dia duduk di rakaat kedua. Ya, kemudian dia salam, tidak boleh. Karena tadi ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti. Dan safar 7 hari jika memang tidak mengetahui kapan kembalinya, maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan masih berlaku hukum safar sekalipun dia tinggal di sana di Semarang, bermukim sejenak di sana, tinggal istirahat sejenak karena masih ada kegiatan bersama keluarganya, urusan kerja dan semisalnya, selama dia masih memang safar, belum tahu kapan kembalinya, maka selama itu masih berlaku hukum jamak dan qasar. Boleh dia singkat
rakaatnya, yang 4 menjadi 2. Allah Ta'ala. Ragu duduk di antara 2 sujud, sudah apa belum? Mau bangkit dari ruku, kalau sudah berdiri tengah bagaimana? Ini ada 2 permasalahan. Dia ada ragu duduk antara 2 sujud, maka jangan dulu dia lanjutkan bacaan sholatnya. Kalau lagi ragu, berhenti. Kalau kita lagi bimbang ini di rakaat keberapa, atau tadi kita sedang bertanya duduk di antara 2 sujud tadi itu apakah sudah dilaksanakan, lagi bimbang, jangan dia lanjutkan bacaan sholatnya, jangan dia lanjutkan dulu gerakan sholatnya. Jangan sampai dia lagi bimbang tapi terus saja ruku, tidak sujud gitu, padahal masih ragu. Hilangkan dulu keraguannya. Dia pastikan dia berada di rakaat keberapa, dia pastikan bahwasanya dia sudah melaksanakan atau belum dari gerakan sholat tersebut. Kalau belum, maka nanti jika itu adalah merupakan gerakan bagian rukun sholat, maka wajib dia tambahkan 1 rakaat, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Kalau itu hanya bagian daripada sunnah salat, maka tidak mengapa dia tidak sujud sahwi. Ya, tapi kalau memang ada keraguan di dalam bacaan salat dari gerakan salat, ini kan termasuk daripada apa? Wajib dan rukun salat. Maka bagi dia adalah tambahkan 1 rakaat jika itu merupakan rukun. Maka inilah fungsinya kenapa kita harus mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib. Karena dengan demikian kita bisa tahu di rakaatnya ditambah atau tidak. Kalau itu bagian daripada rukun yang tertinggal, berarti wajib untuk dia tambahkan 1 rakaat. Kalau itu bukan bagian daripada rukun, maka tidak mengapa dia tidak tambahkan. Tapi nanti sebelum sholat salam, maka wajib baginya untuk apa? Sujud sahwi. Sujud karena lupa atau lalai. Dan apa yang dibaca di dalam sujud sahwi? Bacaan seperti yang dibaca di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Adapun doa subhana man la yanamu wa la yashu, Allah Ta'ala a'la wa a'lam, pernah saya cari mulai setelah hadisnya, tapi belum saya dapatkan riwayat yang sahih. Bahkan sebagian ahli hadis mengatakan doa ini adalah doa yang dhaif. Subhana man la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Maka bacaan doa sujud sahwi ini tidak terdapat dari riwayat yang sahih. Maka yang sahih adalah bacaannya seperti bacaan sujud ketika kita sholat. Kemudian bagaimana kalau sujud sahwinya lupa, Pak? Sebelum sholat, sebelum salam lupa lagi. Tadi di tengah sholat lupa. Ternyata baru ingat setelah salam. Aduh, tadi belum sujud sahwi. Sujudkah dia setelah salam? Sujud. Tapi ustaz saya udah kentut. Udah balangin. Gimana? Apakah saya harus berwudu dan mengulang lagi sholat saya? Atau saya cukup berwudu dan melaksanakan sujud sahwi saja? Siapa yang bisa menjawab, Pak? Hadiah Pak. Saya bawa buku ini. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Dia wudu lagi dan mengulang salatnya, atau dia wudu lagi cukup dengan melaksanakan sujud sahwinya? Masya Allah, terjadi silang pendapat yang ahli fikih berselisih. Masya Allah. Iya. Maka yang tepat adalah cukup dia berwudu dan mengulang sujud sahwi. Nah, kalau dia ternyata betul-betul lupa, taruhlah betul-betul lupa sujud sahwi, dan dia sudah teringat setelah waktu yang lama jeda. Dia udah tiktokan, dia mungkin udah cerita, udah makan, udah apalah, banyak aktivitas, sudah terjeda dengan kegiatan yang banyak dan terpisah dengan waktu yang sangat panjang, mungkin 15 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, atau mungkin 2 jam kemudian baru dia teringat. Kira-kira bagaimana? Adakah kewajiban dia untuk mengulang salatnya? Maka jawabannya tidak. Apakah ada dia kewajiban untuk mengulang sujud sahwinya? Maka jawabannya juga tidak. Kalau betul-betul dia lupa untuk sujud sahwi, kemudian sudah terpisah dengan banyak kegiatan dan terpisah dengan waktu yang cukup panjang, maka telah gugur bagi dia untuk melaksanakan sujud sahwi. Bisa dipahami para fuqaha? Masya Allah, ini kalau bahasa barat namanya pakiyah, ahli fikih insya Allah. Baik, yang terakhir,
Ini satu pertanyaan saya bawa untuk oleh-oleh dulu ya. Ketemu lagi nanti setelah 2 musim yang akan datang. Dia sudah berwudu. Doa sesudah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah dhaif. Sebagaimana ini dipilih pendapat oleh murid-muridnya Syekh Muqbil Ahlul Hadis dari Yaman, kebanyakan mendhaifkan derajatnya, yaitu doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, adapun pendapat yang lain sebagian Ahlul Hadis mengatakan tidak dhaif tapi hasan. Agak lebih naik lagi derajatnya sedikit, itu hasan, sehingga memang tambahan doa setelah syahadat, ya setelah doa berwudu yaitu setelah syahadat, maka tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di sini terjadi silang pendapat, apakah ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, dan ini pendapat silang pendapat yang begitu juga kuat di antara Ahlul Hadis, sehingga sekali lagi kembali kepada kita mana pendapat yang ingin kita ambil. Tapi kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan tambahan doa ini Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin beliau mengatakan hasan. Adapun tambahannya yang terakhir wa ja'alni min ibadika shalihin baru itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Allah taala a'lam wa a'lam. Maka mungkin bisa merujuk Bapak Ibu kepada doa yang dikutip oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di dalam bukunya Doa dan Wirid. Maka nasihat yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu, inilah buku tersebut, karena buku tersebut sangat baik mengajarkan kepada kita tentang doa-doa yang ada dari Al-Quran dan Hadis, serta beliau tambahkan derajat-derajatnya di dalam bukunya. Apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini sahih, dan kemudian ada tambahan-tambahan yang dhaif dari tambahan-tambahan doa tersebut pun juga beliau kutip di dalam bukunya tersebut. Maka milikilah buku yang syarat akan faedah tersebut, yaitu buku Doa dan Wirid yang ada dari Al-Quran dan Hadis, yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Demikian yang bisa kita pelajari. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.